Jadi untuk usul karena ilmu yang mahmudah itu ada 4, usul, furu', muqaddimah, mutammimat. Untuk usul yaitu ada 4, kitab, sunnah, ijma' ulama, syarah sahabat. Ijma' itu dikatakan usul dari sisi menunjukkan pada sunnah. Berarti ijma' itu adalah aslun fid darajatis salisah, bukan fid darajatil ula. Sedangkan ijma' karena menunjukkan sunnah menunjukkan Al-Quran, Al-Quran menunjukkan kebenaran. Itu dasar pakai dasar. Yes. Cuman aku yang kedua adalah furu'. Furu' itu apa? Ma'fuhima minal usul la bimujabi al-fatihah bal bimujabi ma'anin tunabbi lahal ukul. Gitu. Yang dinamakan furu' adalah ilmu-ilmu yang dihasilkan dari furu'. Ma'fuhima minal usul, ilmu-ilmu yang dipahami dari usul, tapi la bimujabi al-fatihah, tidak sesuai dengan tuntutannya usul, tuntutan lafadznya usul, tapi bimujabi ma'anin tunabbihu lahal ukul, sesuai dengan tuntutan esensi yang telah ditunjukkan oleh akal, esensial yang ditunjukkan oleh akal. Nah, ini kita harus betul paham dalam masalah furu' ini. Karenanya kita memahami fikih tidak secara tekstual, yang sehingga kita akan kebingungan masalah khatam dan sebagainya, tapi kita menghukumi dengan secara esensial yang ditunjukkan oleh akal. Kalau hadis mengatakan la yakdil qadi wa ghadban, ini bukan berarti ghadabnya, tapi kenapa tidak boleh menghukumi dalam keadaan ghadban? Sebab ghadban itu tidak bisa adil di dalam berpendapat atau pikiran galau. Nah, makanya ketika kalau tidak bisa adil, berarti menghukumi dalam kondisi-kondisi yang tidak bisa adil itu dimakruhkan. Ya, antaranya maka menghukumi ketika dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan panas, dalam keadaan terlalu dingin, dalam keadaan akan nesing, dalam keadaan menahan kentut, dan menghukumi kepada orang-orang yang teman akrab atau saudara lagi gini. Yang melawan orang lain ini jangan. Jadi cukup dengan hadis tersebut. Wes. Kalau kita memahami semacam ini, maka kutub-kutub fikih yang secara tekstual yang ada di dalam kutubus salaf, kutubus turos akan relevan sampai kapanpun, dengan catatan dalam pengkajiannya itu dijadikan sebagai historical student, atau dijadikan sebagai sejarah pendidikan, sejarah pengkajian yang bisa menelurkan hukum, bukan karena teksnya. Sebagaimana larangan untuk menjual pedang terhadap orang kafir harbi, ini bukan karena larangan menjual pedangnya, tapi karena akan digunakan untuk memeranginya. Yang sehingga ketika sekarang itu sudah tidak perang menggunakan dengan pedang, maka tidak ada larangan lagi untuk menjual pedang terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Tidak ada orang itu menggunakan perang dengan menggunakan pedang. Buat apa perang menggunakan pedang ya? Nah, semacam itu. Termasuk kalau sekarang ya bom, maksudnya pedang itu ya bom.
Berarti dilarang untuk menjual bom, karena bom tidak ada lain yang digunakan untuk negatif, walaupun kadang-kadang digunakan untuk positif, yaitu untuk mencari ikan, nah ini dan lain sebagainya. Yes. Lalu yang paling kita pahami, yang perlu kita dudukkan, setelahnya tahu makna, setelah tahu furuk, bahwa furuk itu ada dua macam. Ada kalanya furuk yang hubungannya dengan kemaslahatan dunia, yang hal ini diakomodir dalam kitab fikih, termasuk fikih muatonah. Nah, berarti yang melakukan atau sebagai profesi daripada fuqaha, dan fuqaha di dalam masalah kemaslahatan dunia itu disebut dengan ulama dunya. Yang kedua yang berhubungan dengan masalah akhirat, yaitu ilmu akwalul qalbi, akhlakul yang mahmudah, akhlak yang mazmumah, dan yang diridhoi. Ini adalah dan hal-hal yang makruh ini dimuat oleh kitab Ihya Ulumuddin atau ulama tasawuf. Ulama tasawuf bukan urusan fikih. Yes. Berarti dari sini kita paham fikih syariat itu urusannya hanya sebatas urusan dunia. Kemaslahatan yang ada di dalam kemaslahatan dunia tidak sampai tembus di dalam urusan akhirat. Kalau urusan akhirat ini adalah pribadi-pribadi antara kita dengan Allah Ta'ala. Fikih ini, untuk fikih ini yang perlu ketahui, jadi dikunci di sini. Fikih niku adalah yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia. Yang hubungan dengan kemaslahatan dunia itu beres. Kemudian karena kemaslahatan dunia berarti fuqaha itu adalah ulama dunia, bukan ulama akhirat. Lah krono niku napa kena sing dikendaki, sing dibahas masalah urusan dunia. Akan tetapi dunia itu juga masuk di dalam masalah akhirat dari sisi wasitoh, tidak dengan sendirinya. Ini ku krono ad-dunya mazratul akhirah, sebab agama tidak bisa sempurna kecuali dengan dunia. Inilah yang dimaksud dengan agama dan pemerintahan. Yang urusan dunia adalah tahu amani, dua anak kembar yang saling membutuhkan, yang tidak bisa dipisahkan. Tapi yang paling perlu kita ketahui di dalam urusan fikih ini, siapa yang berhak, siapa yang bertugas, siapa yang punya wewenang. Apa engkau punya wewenang menentukan hukum? Tidak. Ya boleh berbicara tapi tidak berhak untuk menentukan kebijakan. Ya berdapat ya akhirnya bisanya hanya komentator, komen karo. Nah ini hal ini berdasarkan hadis hadis musnad la yuftin nas illa salah satu amirun au ma'murun au mutakaffil. Niki hadis akhraja Ibnu Majah min riwayat Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddi biladin la yaqdi ala nas illa salah satu. Orang yang berhak menghukumi, memberi kebijakan itu hanya yang memberi, bukan yang berhak, orang yang memberi kebijakan hukum, yang memberi hukum itu ada tiga. Satu amir itu pemerintah. Kedua makmur, orang yang ditugaskan amir, diperintah amir, termasuk Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, terus pengadilan negeri, pengadilan agama, KUA dan lain sebagainya. Ini makmur semuanya. Ketika mutakafil, orang yang mencari pekerjaan, orang yang golek penggawean, ini mutakafil. Aku mau mutakalif, orang yang menugaskan diri.
menugaskan dirinya, mempersulit dirinya. Loh, kenapa kok dikatakan mempersulit dirinya? Karena fakih itu gak dibutuhkan. Di dalam merealisasikan hukum itu adalah harusnya pemerintah. Ketika pemerintahnya sudah ngalim fikih, pemerintahnya sudah ngerti fikih, sudah ngerti hukum dan memberi kebijakan, harus dilaksanakan. Bagi orang komentator, bagi orang fakih-fakih nggak guna, nggak digunakan. Kenapa? Pemerintahnya bisa cocok. Kamu tidak setuju dengan pemerintah, tapi pemerintah punya jalan. Misalnya pemerintahnya Hanafi, kamu mengikuti Syafi'i, tidak bisa diterima. Kamu itu mutakalif, mempersulit diri. Berarti fikih itu akan berfungsi untuk memberi masukan kepada pemerintah. Makanya fakih itu adalah mursyidus sultan. Kalau sultannya sudah mendapatkan irsyad, fakih tidak ada gunanya. Sama bicara apa saja, gak ada gunanya, gak ada tembusnya. Kamu katakan haram, katakan halal, gak bisa diimplementasikannya. Kamu menghalalkan untuk membunuh orang kafir, gak akan pernah direalisasikannya. Malah justru kamu akan dipenjara. Kamu melegalkan untuk jihad atau tidak jihad, gak ada gunanya. Tapi yang terpenting pemerintah sudah sesuai dengan aturan fikih, kamu gak ada gunanya. Wong mesti berjalan. Paham? Lalu bagaimana? Ini relasinya dengan dengan negara, kalau dengan ulama tadi. Sing menjadi urusan negara niku sing urusan masalahul dunia. Kemaslahatan dunia ben rukun, ben tidak saling bertengkar, ben aman, bisa memberikan kemerdekaan dan sebagainya. Mengingat manusia itu beda agama, beda keinginan, beda suku, beda adat istiadat, beda hobi dan lain sebagainya. Silakan, tapi hal ini bisa dilaksanakan semuanya tanpa harus ada yang melarang, dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Tapi ketika dia mengingat atau punya hobi, karena hobi ini kadang-kadang akan menghalang-halangi keinginan orang lain, ini menjadi masalah yang perlu dipecahkan. Di antara kedua pihak ini membutuhkan negara yang punya ilzam, punya palu, paham? Punya ilzam, punya palu. Sehingga sing urusane karo negara niku fikih, sing urusane sosial, fikih sing urusane bermasyarakat dalam rangka untuk nikot titik temu, mencari titik temu dari hal yang telah disepakati oleh semuanya. Kalau masalah beda-beda tadi silakan, tapi tidak bisa diakomodir. Yang bisa diakomodir ketika yang sama, yang menjadi ajaran sama, yang menjadi hobinya sama, yang sama semuanya, ini bisa diakomodir. Nah, yang bisa diakomodir yang sama-sama dalam segi apa? Dalam hal ini yang sama apa? Yang sama itu ada 6 hal atau 5 kuliatul khamsi atau kuliatul sitah. Di antara semua manusia, semua makhluk ini sama. Satu, dalam urusan agama. Semua manusia butuh agama. Semua manusia butuh agama. Yang Kristen, yang Yahudi, yang Nasrani butuh agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan tentu dari agama satu dengan yang lain akan berbeda. Ajarannya juga akan berbeda. Nah, di sini tugasnya pemerintah untuk menyatukan yang sama, bukan menyatukan yang beda. Yang beda nggak bisa disatukan. Yang beda dilindungi asal tidak mengganggu yang lain. Yang sama yang harus dijaga dalam pemerintahan. Berarti jaga di dalam urusan agama, satu. Makanya pemerintah harus hifdzuddin, menjaga agama. Bagaimana cara menjaga agama? Nanti akan disebutkan. Enek Bapak Jiwi toh. Nah,
Kedua, masalah urusan pendidikan, hifdzul aql. Semua agama menginginkan pendidikan. Baik dalam pendidikan apapun, manusia itu ingin mengembangkan pendidikannya dengan setinggi-tingginya. Tidak ada satupun agama yang menghalang-halangi pendidikan. Nah, dalam hal ini pemerintah harus menjaga pendidikan genikum hifdzul aql. Ketika menjaga di dalam nasab, semua manusia itu butuh nikah, Pak. Semua manusia butuh nikah. Jangankan manusia, binatang pun butuh nikah. Semua makhluk bernyawa butuh nikah. Makanya apa yang dikatakan oleh Mbak Ida Laila nih kok. Rasa cinta tapi rasa cinta pasti ada, semua makhluk bernyawa. Ini ya, kasetnya Sinar Kumala. Zaman belum lahir gitu. Orang Surabaya. Tasma mobil Ida Laila khairun min antaroha. Wes. Dan ini masalah yang sensitif, kebutuhan ini. Semuanya butuh. Kenapa kok butuh? Karena makan. Fa'akalat babatat lahuma sawatuhuma. Sehingga menurut Imam Syafi'i, karena ini kebutuhan tidak hanya kebutuhan orang Islam, orang kafir butuh, orang bodoh, orang pintar bodoh, pejabat bodoh, Pak Utomat bodoh, rakyat bodoh, semua butuh. Tidak ada yang tidak butuh. Bahkan ini butuh ini bisa mengorbankan harta, bisa mengorbankan jabatan, bisa mengorbankan keluarga. Masalah pentingnya dalam urusan pernikahan. Hampir tidak ada orang yang berani mengorbankan wanita demi jabatan, tapi mengorbankan jabatan demi wanita. Tidak berani mengorbankan wanita demi tanah kelahiran, tapi mengorbankan tanah kelahiran demi wanita. Tidak berani mengorbankan harta demi wanita, mengorbankan wanita demi harta, tapi mengorbankan harta demi wanita. Jadi tanah kelahiran, bahkan nopo mawon, bahkan pendidikan kadang-kadang dikorbankan. Saya ketama Kanawiyah wis gak terus mergo di. Lho iku. Nah, saya tadi waktu Anda masih pondok dulu, orang sepuh-sepuh ini melarang saya, lalu mengingatkan saya, awas jangan nanti setelahnya selesai malah pindah, malah nggak ada di daerahnya. Nah, saya nggak membicarakan apa-apa. Ternyata betul jika sudah tamat yang aku tanah kelahiran saya, keluarga saya tinggal karena ikut wanita. Mergone dawuh Allah fa akala fa badat lahuma sawatuhuma fa tafiqa yaksifani alaihima min barakil jannah. Nek wis mangan iku akhire badat lahuma sawatuhuma. Lek wis badat, laki-laki ya ingin wanita, wanita sing laki-laki niku sudah. Makanya menurut Imam Syafi'i bahwa nikah niku bukan ibadah. Karena jibilah kebutuhan semua. Lain kalau menurut Abu Hanifah. Nah, ini kalau saya bicara itu dalilnya macam-macam itu panjang kalau kita bicara itu. Tapi yang jelas yo ibadah dan tidak ibadah. Cara Syafi'i bukan ibadah, cara Hanafi ibadah. Imam Syafi'i walaupun bukan ibadah bisa menjadi ibadah ketika menjadi sarana untuk ibadah seperti makan, minum tidak ibadah tapi bisa menjadi ibadah. Nah itu dia tuh. Yang keempat, kata apa? Keempat harta. Semuanya orang butuh harta. Nah, mereka ni wong mangan itu, wong hidup itu butuh harta. Nah, sebab hidup di dunia ini membutuhkan biaya, tanpa biaya biayaan. Butuh modal, tanpa modal madil. Butuh fulus, tanpa fulus mampus. Nah, sehingga perlu dilindungi. Kelima yaitu apa itu tadi, harga diri. Nah,
nyawa. Semuanya orang pasti melindungi nyawa. Semuanya orang akan tidak mau dijahatin. Makanya kalau ingin yang menjahati gampang saja, tapi orang itu tidak mau dijahatin. Semuanya agama tidak mau menjahatin dan melarang melakukan kejahatan di dalam dirinya. Terus harga diri juga demikian. Lah yang semuanya keseluruhan inilah yang harus ada nikot, ada titik temu yang diimplementasikan oleh pemerintah. Lah di dalam pemerintah ini tugasnya hanya dalam urusan lahir, urusan jopo. Walaupun toh ini urusan sholat sing diurus berurusan dunia, poso sing diurus urusan dunia, Islam sing diurus urusan dunia. Karena fikih niku sing masuk di dalam urusan ibadah niku hanya 3. 1 Islam, kedua poso, zakat, sholat, ketiga halal haram. Halal haram niku udah urusan fikih. Loh, kalau urusan fikih yang semacam ini, fikih itu hanya sekedar luarnya saja. Sholat niku pokok yang penting sudah menetapi syarat rukun. Walaupun hatinya kemana-mana, ke pasar, bal-balan, ke sawah, daud, pokok yang penting asalkan dalam takdirnya sudah hadir sah. Tapi urusan akhirat gak bisa. Akhirat tetap innallaha la yaqbalu min sholati ahadikum sudusa wala usurahu wa innama yataqabbalu ma yataqabbalu minhu. Yang kamu sadar, kalau gak sadar bukan sholat. Wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Hanya fikih itu hanya urusan itu saja. Islam pokok yang penting itu anu qatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa in qalu asamu min dimaihim wa amwalihim. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, walaupun karena takut dibunuh, walaupun karena apa, gak pandang. Pokok yang penting mengucapkan kalimat syahadat sudah melindungi hartanya, melindungi nyawanya. Tapi di akhirat tidak ada harta, di akhirat tidak ada nyawa, gak perlu dilindungi. Makanya orang yang membaca kalimat syahadat karena takut pedang sudah selamat fikih. Akhirat tidak bisa. Nggak bisa. Makanya Usama bin Zaid ketika membunuh orang kafir, setelahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, ceritanya panjang karena dia sudah akan dibunuh, terus setelahnya dia tertangkap akan dibunuh, malah membaca syahadat. Dibiarkan aku dibunuh. Lapor pada Rasulullah marah. Saya tidak mau tahu tulisan itu. Bari umikah. Ini karena takut pedangnya Rasul halas hukum takul bah. Kenapa kamu tidak membelah hatinya sehingga kamu tahu kalau ditunduk takut pedang? Berarti urusan dunia tok, pokok yang penting maca kalimat syahadat lesane tok. Padahal lesan itu hanya innal kalama fil fuadi wa innama jila lisanu alal fuadi dalika. Kalau dia itu tidak untuk kalau dia itu hanya sekedar menyelamatkan diri, sudah selamat di dunia, tapi di akhirat enggak selamat. Maka urusan akhirat pribadi-pribadi. Jadi itu perlu dipahami. Iku dalam Islam poso yang penting kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wa atimmu siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullah. Enggak boleh makan minum jima sampai subuh, sempurnakan sampai sore. Sah posone wis. Walaupun toh makannya banyak, bukanya banyak, sahurnya banyak, bahkan ngerasani orang takoni perkara haram, sah posone. Tapi urusan akhirat khamsun yuftina shaib. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal juwal. Atas, tapi urusan pribadi. Bukan urusan lahir. Urusan lahir pokoknya seperti itu tapi syarat. Ya seperti inilah yang kita pahami. Fikih ini kubur ini kutok. Karena apa sosial untuk antara satu dengan yang lain. Nah, oleh karenanya karena untuk hal yang lain, misalnya tolak, aku sudah dihukumi tolak oleh pemerintah, jadi nggak boleh kita main-main. Itu doiran mabatinan walaupun sanksinya sur. Kenapa? Karena dalam rangka untuk mengatur kehidupan masyarakat.
Tapi kalau kamu sudah kalau kamu pemerintah tidak memberi keputusan karena tidak ada paslon, kamu menolak istrimu sudah 3 kali, tidak kamu laporkan misalnya, tidak diceraikan oleh pemerintah, ini di dalam urusan dunia sah kamu. Tapi urusan agama, urusan agama antara kamu dengan Allah, kamu berani enggak gitu saja? Berdosa, dunia, tapi urusan dunia selamat karena punya surat nikah. Nah ini, lah sing dunia sing kiye gene kita, lah urusan iki. Kamu sudah sudah 3 kali, tidak ada yang tahu. Ini urusanmu dengan Allah Ta'ala. Ini pemerintah nggak bisa. Karena apa? Pemerintah nggak bisa mengerti. Hukum fikih tidak bisa melihat batin. Lalu nahnu nu'maru bi hukmi dzawahir wallahu yahkumu bis syara'ih. Nah, karena itu akhirnya wewenangnya pemerintah di dalam masalah hukum ini, karena ada hukum dunia dan hukum akhirat, terbagi menjadi 4. 1, kalau masalah urusan Kanjeng Nabi khilafah nubuwah sudah jelas, karena Kanjeng Nabi itu dipasrai urusan mislahud dunya wal akhirah, maka man lahu yasatun bid dunya wal akhirah jami'ah, urusannya baik dunia dan akhirat punya wewenang. Tapi setelah Kanjeng Nabi tidak ada yang kafah, karena tidak dibimbing langsung dari Allah, kecuali Imam Maksum. Sekarang itu tidak ada Imam Maksum, yang ada Kang Maksum ya. Nah, makanya perlu dibagi. Yang sekarang itu akhirnya dibagi, ada ulama, ada pemerintah, yang tadi saya katakan fikih, tugasnya ulama, dunia yaitu pemerintah. Ketiga adalah ulama akhirat, jeniku al ulama alladzina marasul akhirah. Ini urusannya yo aja guru kepiye tok. Ngene lho aja guru posone sah. Yo aja guru tidak lapor, aku tidak diputuskan, ini aku batal, akhirnya kamu melaksanakan, jangan. Nah itu urusannya ulama akhirat. Ulama alladzina marasul anbiya. Niki kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh yang lahir. Makanya dalam masalah ini tidak bisa semuanya orang paham, karenanya hanya wilayahnya kepada khusus, dan khusus dalam urusan batin. Lah untuk orang awam nggak bisa, dalam hal ini nggak cukup Nabi Musa saja dengan Nabi Khidir kan nutut. Nah, untuk orang awam ya perlu ada fuad yang universal, konsolat, konposo, ini bukan ini. Nah, ini betulnya. Inilah relasinya dalam masalah alaqah bainaddin wa dunya, bainaddin wa daulah, saling membutuhkan, tapi harus ada job. Kalau tidak ada job,